Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video yang kali ini saya mengambil tema judul video yaitu apa yang dimaksud dengan balance statik ataupun balancing pada Qur'as. Nah, di video yang kali ini saya ada beberapa jenis Qur'as yang ini memang sudah tidak terpakai lagi. Memang ini saya gunakan di beberapa motor balap saya yang terdahulu. Salah satu contohnya yaitu Qur'as Shogun 125 atau yang lebih dikenal dengan kode 20G. Yang ini Qur'as Bison yang saya pasang di KLX. Dan yang terakhir ini ada Qur'as MX lama yang 135. Dan yang terakhir di atas ini ialah Qur'as ataupun crankshaft original dari KLX 150. Dan memang banyak video yang beredar konten kreator YouTube selaku mekanik menceritakan cara-cara mereka untuk melakukan perubahan pada crankshaft ataupun Qur'as ini. Salah satunya yaitu dengan menambah bobot, ada yang menggeser big end dengan istilah geser torsi, dan ada yang melakukan perubahan ekstrim sampai daun daripada Qur'as ini diameternya ditambah menjadi lebih besar. Ada lagi yang sistem menambah bobot Qur'as dengan cara menimbun beberapa bagian dengan menggunakan timah ataupun kuningan ataupun tembaga. Nah, di video kali ini saya coba sharing berbagi pengalaman sebisa saya untuk menjelaskan apa saja yang sebenarnya yang kita butuhkan untuk di motor balap 4 tak. Mungkin video ini agak panjang karena memang untuk sharing pengalaman di Qur'as ini sebisa saya untuk mendetailkan apa saja logika dan efek-efek yang ditimbulkan dengan ubahan ataupun modifikasi pada Qur'as ini. Saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk membahas satu Qur'as, yaitu dengan judul balance statik. Sekali lagi ini versi saya yang saya sering lakukan dan yang sering saya praktekkan di beberapa motor balap saya. Yang pertama, saya sudah siapkan piston, pen, busing-busing, timbangan, dan magnet. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk Qur'as yang standar. Seperti ini bisa dilihat ayunannya, torsinya seperti ini. Pada saat piston dari TMB, bahan bakar dan udara secara bersamaan masuk ke dalam silinder, lalu ditekan ataupun dikompresikan hingga mencapai TMA. Nah, langkah ini tentu saja kerja dari Qur'as dan piston untuk memadatkan antara bahan bakar dan udara cukup berat. Lalu piston sampai di TMA, busi memercikan bunga api, lalu membuat ledakan yang begitu besar sehingga piston bergerak mundur seiring poros sengkol ataupun Qur'as mundur ke bawah. Tentu saja dari rangkaian siklus 4 tak ini, beberapa mekanik meyakini dengan cara memodifikasi Qur'as dapat memudahkan kerja Qur'as untuk menekan kompresi yang sudah kita modifikasi begitu besar. Satu contoh kompresi motor standar yaitu 10:1. Kita buat piston seher yang domnya lebih tinggi sehingga membuat kompresi akan semakin besar. Untuk satu Qur'as KLX standar ini ketemu balancing Qur'as dengan cara kita menambahkan satu busi seperti ini, lalu kita biarkan jatuh. Nah, posisi ini sangat menarik benda yang berada di ujung
stang seher ataupun connecting rod seperti ini. Big end berada pada posisi samping. Nah, kita ambil contoh saja. Untuk ini bobotnya kita timbang. ...85,6 gram. Ini untuk balance statik antara keras standar dengan beban yang kita taruh pada ujung connecting rod. Lalu kita timbang kembali untuk seher ataupun piston standar original KLX 150. Bobotnya ialah 94,1. Dari angka ini kita sudah tahu sebenarnya untuk piston standar KLX ini sudah tidak lagi balance statik dengan bobot kuras original dari KLX ini, tetapi dikarenakan adanya daya dorong dari TMA menuju TMB sehingga ini masih dalam angka yang cukup ideal. Angka 85,6 gram untuk balance statiknya, lalu 94,1 untuk bobot pistonnya. Ini termasuk salah satu kuras dan piston yang ideal. Nah, bagaimana jika kita mengganti piston ataupun seher dengan berdiameter yang lebih besar? Ini piston diameternya 70. Kita timbang. Untuk bobotnya yaitu 152 gram. Kita coba pasang untuk di kuras yang standar ini. Kuras langsung menarik hingga posisi yang paling bawah, yang artinya piston ini terlalu berat untuk kuras standar KLX. Nah, maka itu di zaman dulu kita bisa membuat ataupun memakai kuras kepunyaan dari motor Yamaha Bison ataupun Yamaha MX. Namun kalau kita menggunakan Yamaha MX ataupun Bison, daun kuras itu sedikit kita bubut karena terlalu lebar untuk diameternya. Tentu saja itu merubah dari gaya torsi yang asli sebelum dibubut. Inilah salah satu mengapa terkadang motor dengan piston yang sudah besar, RPM tidak mau naik lebih tinggi dikarenakan kerja kuras ini sudah cukup berat dengan piston yang 150 gram ke atas. Makanya beberapa mekanik sering menambah bobot ini. Satu contoh, sini saya sudah siapkan magnet untuk sedikit menaikkan piston yang dengan bobot 152 gram ini, maka akan kita tambah beban, salah satunya pada area di sini. Seperti ini. Nah, ini sudah lebih naik, tetapi ini masih kurang untuk balancing antara piston dan kuras ini. Mungkin bisa ditambah lagi bobot seperti ini. Satu busing. Maka piston baru big end langsung naik seperti ini. Dan ini bobot kedua magnet ini bisa kita timbang kembali untuk penambahan yaitu 31 gram dengan titik 45 derajat dari big end. Kedua, kita bisa ringankan bobot dari seher ini sampai dengan kurang lebih 100 gram, tetapi mungkin saya anggap
untuk piston seperti ini saya rasa tidak dapat untuk mengejar di angka 100 gram. Ini salah satu contoh untuk kuras Shogun 125 atau yang lebih dikenal dengan 20G. Aslinya ini bagian daun full, tidak ada lubang, full kanan kiri. Ini saya coba di milling membuat lubang untuk membuat sedikit torsi kuras ini makin meningkat, dikarenakan memang dulu pada era 2012 untuk main di grass track di kelas 130 cc itu memang tidak dibongkar. cc nya pada saat itu rata-rata semua kompetitor lebih di angka 140 cc ke atas. Itu menggunakan salah satu piston Suzuki Thunder oversize 100. Nah, kembali pada era 2014 sudah dilakukan pengecekan motor pada saat juara, maka kuras ini tidak lagi dipakai dikarenakan Shogun itu untuk mendapatkan 130 cc dengan piston 54,75 saja. Dianggap piston yang lebih ringan masih mampu kuras ini menemani piston 5475. Di kuras yang kayak gini ada yang melakukan di bagian sini di bor atau di bagian ini di bor, itu juga bisa untuk menaikkan daripada torsi kuras yang standar ini. Sekali lagi akan saya coba untuk piston berdiameter 70. Bisa dilihat ini piston langsung narik ke bagian bawah. Kan seperti ini, kita tambah magnet, maka posisinya akan lebih naik. Itulah salah satu update modifikasi 4 tak yang akhir-akhir ini banyak dipakai untuk balap liar yang sudah melakukan bore up cukup besar sampai dengan 200 cc ke atas. Tentu saja harus kita imbangi dengan bobot antara kuras dan piston yang harus seimbang ataupun balancing. Dan itulah tadi bagaimana cara saya untuk menentukan bobot piston yang saya gunakan dengan ideal dengan bobot kuras. Dan makanya beberapa ubahan pada mesin 4 tak tidak semata-mata kita harus bore up sampai piston 72 bahkan lebih dengan tidak mengamati bobot kuras yang lebih ideal dengan piston yang lebih besar. Satu contoh di motor karek saya menggunakan piston dari 68 naik 69 sampai 70. 3 piston itu saya anggap dari awal piston 68 cukup ideal dengan kuras yang saya modifikasi. Satu tambahan untuk mekanik yang masih baru, saya harapkan juga harus memikirkan panjang dari connecting rod ataupun stang seher. Dikarenakan sedikit saya gambarkan logikanya, yaitu ini gambar ilustrasi sederhana saja. Ini blok, satu lagi ada blok, ini kuras, ini kuras, ini stang seher, dan ini stang seher. Nah, ini yang kita lihat dengan keadaan piston sama-sama berada di TMB dengan connecting rod yang hampir sama. Sekarang ini saya rubah untuk connecting rod ataupun stang seher yang lebih panjang. Gambar 1, dan gambar 2. Di sini kita rubah untuk stang seher yang lebih panjang. Bisa dibayangkan pada saat
piston menekan pada dinding sebelah kanannya ini lebih enteng ketimbang stang seher yang lebih pendek. Dikarenakan memang kalau menggunakan stang seher yang begitu panjang, tentu saja rantai timing ataupun chain cam itu tidak sampai, sehingga kita harus menambah lebih panjang dengan menggunakan packing block yang lebih tebal juga. Sementara yang stang seher yang lebih pendek, istilah yang akhir-akhir ini selembaran ataupun satu packing saja. Nah, itulah tadi bahasan singkat saya untuk memodifikasi Qur-As yang cocok dengan bobot piston dan bobot Qur-As. Nah, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.